warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suji Meliana dari kelas 12 MIPA 1. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi enzim. Mari kita lihat. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang enzim. Apa sih itu enzim? Enzim adalah senyawa protein yang berfungsi mempercepat reaksi kimia di dalam sel tubuh manusia. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada enzim merupakan protein yang berperan sebagai biokatalitator, yaitu zat yang dapat mempercepat reaksi biologis. Yang kedua ada bekerja secara spesifik, berarti hanya bekerja pada satu substrat tertentu atau hanya memiliki satu substrat. Selanjutnya ada sifat fungsional enzim. Yang pertama, enzim sebagai biokatalitator, yaitu mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi merupakan energi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu reaksi kimia. Yang kedua yaitu enzim yang dapat digunakan berulang kali. Selama enzim tidak rusak, maka enzim dapat digunakan berulang kali karena enzim tidak ikut bereaksi. Dan yang terakhir yaitu enzim digunakan lebih sedikit karena dapat digunakan berulang kali dan bertindak sebagai biokatalitator, maka enzim diperlukan hanya dalam jumlah sedikit. Selanjutnya ada jenis enzim. Jenis enzim terbagi menjadi dua. Yang pertama, enzim sederhana. Ada enzim yang tersusun dari protein saja, yaitu apoenzim. Di gambar tersebut, bagian tengah disebut dengan sisi aktif, sisi pengikat substrat, dan yang bawah itu tersusun oleh protein, ratusan atau ribuan asam amino yang saling terikat dalam rantai panjang. Substrat, senyawa yang akan berikatan dengan enzim dan mengalami reaksi kimia. Substrat yang sesuai akan menempel dan berikatan dengan enzim membentuk kompleks enzim substrat. Yang kedua yaitu ada enzim kompleks atau halogenzim. Ada enzim yang tersusun dari protein saja, yaitu apoenzim. Komponen protein sama dengan apoenzim. Komponen non-protein sama dengan kofaktor. Enzim tidak dapat aktif tanpa adanya kompleks apoenzim dan kofaktor. Seperti gambar di samping, apoenzim dan kofaktor bergabung menjadi sisi aktif. Selanjutnya yaitu ada kofaktor. Kofaktor terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu koenzim. Kofaktor yang berupa molekul organik yang berikatan lemah dengan apoenzim. Contohnya adalah NADH+, NADPH, dan koenzim A. Yang kedua yaitu gugus protestik. Kofaktor yang berupa molekul organik namun berikatan dengan kuat dengan apoenzim. Contohnya adalah FADH, FMN, dan Heme. Yang terakhir yaitu ada ion logam. Ion logam sama dengan kofaktor anorganik. Dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metaloenzim. Jika suatu apoenzim berkaitan kuat dengan kofaktor anorganik. Yang kedua yaitu enzim yang teraktivasi logam. Jika suatu apoenzim berikatan lemah dengan kofaktor anorganik. Contohnya adalah Fe2+, Cl-, dan Ni2+. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.